Setiap kisah punya delik, setiap delik punya cerita. Inilah delik kisah, tempat kita menelusuri jejak-jejak kisah yang tak terduga. Siapkan diri Anda, karena kisah dimulai sekarang. Hari ini saya akan membawa Anda menyelami sebuah kasus mengerikan yang mengguncang Indonesia. Tepatnya menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2008. Sebuah kasus yang tak hanya membuat publik bergidik, tapi juga menyisakan misteri yang hingga hari ini belum sepenuhnya terpecahkan. 30 September 2008, Terminal Kalideres, Jakarta. Orang-orang bersiap mudik, koper penuh pakaian, suara klakson bus, haru, tawa, dan rindu. Tapi di antara keramaian itu, ada sesuatu yang aneh di salah satu bangku bus Mayasari Bakti. Bau busuk sekali. Petugas terminal mencoba mengecek, dan di bawah salah satu kursi penumpang, mereka menemukan sesuatu yang tidak pernah mereka harapkan. Kardus besar, penuh plastik hitam, dan isinya adalah potongan tubuh manusia. Tak hanya di satu lokasi, potongan tubuh lain ditemukan di bus bagasi Prima Jasa dan di sudut terminal. 3 lokasi, 3 kardus, dan semuanya berisi potongan tubuh manusia. Namun, tidak ada kepala, tidak ada telapak tangan. Pihak kepolisian mengkonfirmasi ini adalah bagian-bagian tubuh dari satu orang, pria berusia 40 hingga 50 tahunan. Tetapi siapa dia? Tanpa kepala, tanpa telapak tangan, identifikasi jadi sangat sulit. Namun, satu hal yang mencolok ditemukan di lengan korban, sebuah tato bergambar macan. Pihak kepolisian membuat selembaran berisi gambar tato itu dan menyebarkan ke seluruh terminal dan wilayah sekitar. Saat itulah seorang wanita bernama Ai datang. Ia melihat selembaran itu. Tato itu mirip sekali dengan tato milik abangnya, Hendra. Sudah berapa hari ia kehilangan kontak dengan Hendra, seorang sopir angkot jurusan Kota Bumi Kalideres. Lebaran sudah dekat. Hendra biasanya selalu pulang membawa oleh-oleh, tapi kali ini dia menghilang. Ai pun menyerahkan sampel DNA keluarga dari Pekanbaru, dan hasilnya cocok. Jasad tanpa kepala itu adalah Hendra. Penyelidikan segera dimulai. Satu nama mencuat dari awal penyelidikan, Sri Rumiati. Siapa dia? Ia bukan sekedar istri Hendra. Ia adalah istri keempat Hendra. Dan yang lebih mengejutkan, Hendra adalah suami ke-17 Sri Rumiati. Ya, Anda tidak salah dengar. Sri Rumiati telah menikah 16 kali sebelumnya. Namun, hubungan mereka selalu penuh konflik. Sri merasa tidak pernah diberi nafkah. Ia sering dituduh dan juga dipukuli. Bahkan, pernah disiram bensin dan hampir dibakar hidup-hidup. Tetangga mereka tahu itu. Tapi, tak ada yang menyangka Sri bisa berubah menjadi pelaku kejahatan keji. 29 September 2008, hanya 1 hari sebelum penemuan jasad, Sri dan Hendra bertengkar hebat. Menurut pengakuannya, malam itu Hendra kembali meminta uang. Sri menolak, lalu kekerasan pun terjadi. Sri mengambil batu yang menghantamkan ke kepala Hendra berkali-kali, hingga Hendra tergeletak tak bernyawa. Namun, cerita horor tak berhenti di situ. Sri mengambil pisau besar dan memotong tubuh suaminya menjadi 13 bagian. Bagian demi bagian ia masukkan ke dalam plastik lalu kardus. Ia menyimpannya semalaman, lalu besok paginya ia membawa kardus itu. Esoknya, Sri membawa potongan kardus berisi potongan tubuh itu menuju terminal Kalideres. Seorang saksi, tetangganya, melihat Sri membawa kardus besar, tapi tidak mencurigainya. Seorang pria lain bernama Ade, pekerja terminal, membantu Sri menaikkan kardus itu ke bus, tanpa tahu bahwa di dalamnya ada jasad manusia. Kardus-kardus itu diselipkan di bagasi bus Prima Jasa. 1 kardus lagi diletakkan di bawah kursi penumpang bus Mayasari Bakti. Dan 1 kantong plastik terakhir berisi kepala Hendra, Sri membawanya.
Sri menyewa taksi. Ia menuju Grogol. Sesampainya di tujuan, ia turun dan meninggalkan plastik itu di belakang kursi sopir begitu saja. Hingga detik ini, kepala Hendra tidak pernah ditemukan. Sri kabur ke Temanggung, tapi polisi lebih cepat. Ia ditangkap pada akhir Oktober 2008. Dalam interogasi, Sri mengaku melakukan penghilangan nyawa karena tekanan psikologis yang luar biasa. Ia merasa diperas, dianiaya, dan disiksa secara batin. Namun, pengadilan tidak bisa membiarkan kejahatan ini bebas dari hukuman. Sri Rumiati dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. Banyak yang menganggap hukumannya terlalu ringan, mengingat apa yang ia lakukan. Dan pada kenyataannya, hari ini ia sudah bebas. Hendra akhirnya dimakamkan tanpa kepala. Keluarganya menerima dengan berat hati. Mereka tidak pernah tahu siapa sopir taksi yang membawa bagian terakhir dari jasad itu. Tidak ada kamera CCTV, tidak ada saksi. Taksi itu hilang bersama kepala Hendra. Publik pun dibuat bertanya-tanya, apakah kepala itu dibuang atau masih berada di suatu tempat. Kisah ini bukan sekedar kisah kejahatan. Ini adalah gambaran nyata dari kekerasan rumah tangga, dendam yang dipendam, dan kemarahan yang meledak tak terkendali. Jika Anda merasa berada dalam hubungan penuh kekerasan, jangan menunggu sampai semuanya terlambat. Cari bantuan, bicara, jangan diam. Cerita hari ini mungkin sudah berakhir, atau justru baru saja dimulai. Ikan kisah-kisah selanjutnya di Delik Kisah, sampai jumpa.